dengan visual, bisa mempelajari lewat modulnya, bisa lewat MOC dari sisi PowerPoint-nya. Nah, yang peka dengan audionya bisa membaca atau mendengarkan lewat eh, video yang ada dalam MOOC itu. Tuh. Kemudian yang berikutnya nanti Bapak Ibu akan saya waktunya membentuk perangkat kelas ya. Ada pengurus kelas besar yang 40 serta ini dan nanti juga ada ketua atau sekretarisnya juga di pengurus kelas kecil atau kelompok yang berisi 10 atau 11 peserta itu. Di samping itu, nanti Bapak Ibu sampai waktunya akan kita minta mendiskusikan tentang norma-norma kontrak belajar. Di sana nanti Bapak Ibu diminta untuk mendiskusikan tentang ini Bapak Ibu. Ini. Eh, nah ini. Jadi nanti Bapak Ibu sampai waktunya akan kita minta mendiskusikan tentang kewajiban. Kewajiban selama pelatihan itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Larangannya apa selama pelatihan atau latsar ini yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan. Kemudian harapannya apa? Selesai pelatihan ini, selesai latsar ini, Bapak Ibu punya harapan apa? Ingin mendapatkan apa? Kemudian sikap negatif apa yang tidak boleh terjadi dalam pelatihan atau selama latsar berlangsung? Ya, sambil dicatat ini nanti Bapak Ibu ya. Nanti tugas Bapak Ibu adalah itu, kembali ke depan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengenal diri sendiri? Caranya dengan refleksi diri, muhasabah, ya, muhasabah atau introspeksi eh, dalam arti koreksi diri. Nah, kalau dalam Quran itu kan kita diminta untuk menghitung-hitung ya, sebelum kita itu dihitung, ya, kita menghitung kebaikan kita, keburukan kita, pahala kita, kesalahan kita, sebelum kita dihitung oleh Allah. Nah, refleksi diri. Kemudian diari ini adalah bukan diari ya, diari itu sakit perut. Tapi diari itu catatan harian. Catatan harian yang Bapak Ibu ungkapkan dalam bentuk menulis apa yang Bapak Ibu alami dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Jadi ini bagian dari cara kita mengenali diri kita sekaligus melatih ya, melatih Bapak Ibu menulis mengungkapkan gagasan pemikiran dalam bentuk pengalaman keseharian. Ya nanti kalau Bapak Ibu tidak kan ya di dicermat apa dijalankan, dialami selama Bapak Ibu hidup ya terus-menerus. Nanti bisa jadi sebuah catatan harian yang bisa jadi eh, banyak manfaat bagi anak cucu kita dan bagi orang lain. Kita tulis setiap hari. Tentu saja tidak semua langkah kita kemudian ditulis ya. Nanti nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk bekerja, nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu untuk ngurusi keluarga, anak, istri dan sebagainya. Tulis saja. Mungkin di sela-sela waktu santai, waktu istirahat, kemudian ada kesan yang mengesan itu ya, peristiwa yang mengesan dari pagi bangun tidur sampai jam istirahat, katakanlah jam 12 siang, ada sesuatu eh, yang perlu kita ungkapkan dalam tulisan ditulis. Atau mungkin menjelang tidur tadi pagi sampai sore apa yang peristiwa sangat mengesan atau mungkin ya sangat membekas dalam hati itu kita tulis. Kemudian respon diri. Bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu. Baik itu kesuksesan, kegagalan, atau emosi tertentu. Kita menerima sebuah peristiwa dalam kehidupan ini dengan, kalau dalam Islam itu kan kita dikatakan sebagai makhluk orang, kelompok orang yang aneh ya, yang lucu. Artinya gini, orang Muslim, maaf bagi yang non-Muslim ya, mohon maaf, mungkin nanti di Bapak Ibu yang punya keyakinan di luar Islam, di kitab sucinya ada nilai-nilai yang sama kira-kira ya. Bagi orang Islam itu aneh, karena apa? Orang mukmin, orang yang beriman itu ketika menerima cobaan maka sabar, ketika menerima kebahagiaan dia bersyukur. Nah, kalau sudah begitu kan di mana susahnya kan gitu ya. Kalau ada cobaan, ujian dia bersabar. Orang sabar itu tidak akan mudah menyalahkan, tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah putus asa. Tapi dinikmati, ya, sabar. Siapa tahu di balik ya, bukan siapa tahu ya, pasti di balik peristiwa itu ada hikmah.
Wa inna ma'al usri yusra, maka bersama kesulitan adalah kemudahan. Nah, di situ kita kemudian bisa mengambil hikmah. Nah, sehingga kita ketika menerima sesuatu itu baik positif maupun negatif kita terima dengan cara yang sedang-sedang saja. Ketika menerima kebahagiaan ya nggak euforia berlebihan. Ketika menerima sebuah cobaan kesedihan ya nggak terlalu berlarut-larut. Yakinlah bahwa semuanya itu ada hikmahnya. Orang diberi sakit oleh Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Ya, paling tidak kalau kita sabar dalam menerima sakit, ya itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Misalnya seperti itu. Kemudian feedback umpan balik. Mintalah kita itu di apa ya dikoreksi, dicondro, dinilai oleh orang lain. Karena teorinya kita itu nggak mudah untuk ngilo kita dewe ya. Kita itu apa? Punggung di belakang kuduk ya, di belakang kepala, di bawah kepala bagian belakang. Kita itu namanya kalau bahasa Jawa. Kita nggak bisa melihat kuduk kita ya dari diri sendiri kecuali kita menggunakan alat atau media. Dari mana? Dari cermin. Dari mana? Dari orang lain. Aku selama ini bagaimana? Tolong katakan negatifnya. Jangan ucapkan kebaikan dan positifnya. Supaya apa? Saya bisa merubah sikap, merubah diri untuk kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Oke. Nah, kemudian cara mengenal orang lain bagaimana? Empati. Empati itu apa? Empati itu bagaimana kita bersikap, berperasaan seperti orang yang sedang mengalami. Ada orang yang senang melihat orang susah. Ada orang yang susah melihat orang senang. Nah, ini bukan empati. Kalau empati itu susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Ketika temannya, tetangganya dapat kebahagiaan, itu senang, ikut senang. Tangganya bisa beli mobil, kita senang. Ya, siapa tahu besok kita mau pergian diajak, siapa tahu besok diajak piknik dan sebagainya. Nah, itu bentuk empati. Ketika ada seseorang yang sedang menerima cobaan, sedih gitu ya, kita merasakan kesedihan teman atau tetangga kita atau saudara kita atau orang lain. Ya, misalnya ada teman kita sedang berduka karena apa? Kucing kesayangannya mati gitu ya. Kita jangan bilang, "Lah, ngomong kucing mati kok begitunya seperti lebay ya gitu ya." Ya sudahlah, kucing mati ya beli aja kan gitu ya kan banyak gitu ya. Nggak begitu. Orang empati akan merasakan bagaimana sedihnya orang yang sedang ditinggal oleh sesuatu yang disayangi. Kan begitu. Ya meskipun kita bukan penyayang binatang, kita nggak senang dengan kucing, tapi perasaan kita bagaimana merasakan orang yang sedih karena ditinggal sesuatu yang dia sayangi kan gitu. Kemudian pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang terbuka dan berani tetapi tetap menjaga sopan santun kepada orang lain. Hal ini dapat membantu Anda memahami nilai-nilai keinginan dan kekhawatiran mereka. Nah, kita kadang-kadang hanya asumsi persepsi, menganggap, oh dia itu diam itu apa sih? Marah ya? Nah, kita kan nggak ngerti masalahnya. Akan bijaksana manakala kita kemudian bertanya, Nun sewu, napa? Ah, gitu ya. Tadi kita menanyakan, ada masalah apa? Kok saya lihat dari pagi sepertinya nggak seperti biasanya gitu. Nanti kan ketika seseorang kemudian kita sapa dengan cara yang bijak, dia akan mengungkapkan kenapa dari pagi sampai siang itu kelihatan muram gitu ya. Dia akan katakan, ini loh Mbak, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Saya itu hanya kecewa gitu. Kecewa apa? Itu loh. Tetangga itu kalau melihara ayam kok ya nggak dibedai, nggak dipagari gitu ya. Terus dolan main ke tempat saya, terus buang kotoran di teras saya, misalnya seperti itu. Oh, itu masalahnya kan gitu ya. Nah, semacam ini kan kita kemudian tahu kenapa dia itu dari pagi sampai siang itu kelihatan muram gitu ya. Ternyata ada masalah di rumahnya kan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menjas ya, menghakimi, menghukum orang yang sesungguhnya tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita persepsi dan asumsikan gitu. Kemudian perhatian terhadap perilaku. Amati perilaku orang lain dalam berbagi situasi. Ini bisa memberi petunjuk tentang kepribadian, nilai, dan preferensi mereka. Bapak Ibu, kenapa kita mengamati perilaku orang? Supaya kita menjadi tahu tabiat karakternya. Kan ada ya orang itu yang suka humor, suka berkelakar, suka bercanda. Tapi ada juga orang itu yang sensitif. Kalau ngomong serius banget ya, tidak mau bicara kecuali hal yang penting-penting. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang berbeda karakternya, maka kita harus umpan nganggo papan. Jangan di mana-mana kita berkelakar itu. Ketemu orang yang sensitif, kemudian ucapan kelakar itu ditanggapinya secara serius. Nah, nanti bisa salah paham, kemudian yang terjadi
ya pertengkaran, percekcokan, salah pengertian dan sebagainya. Nah, kemudian komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu bagaimana? Komunikasi yang dilakukan kepada seseorang supaya orang yang menerima pesan itu paham, ya. Jadi prinsip konsep komunikasi efektif itu bagaimana pesan yang kita sampaikan itu dipahami orang. Kemudian orang itu bisa memahami kalau itu sifatnya perintah segera dijalankan, kalau itu sesuatu yang sifatnya pengetahuan bisa segera dicerna, oh maksudnya seperti ini dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita berkomunikasi secara efektif ya. Gunakan diksi yang tepat, diksi yang tidak ambigu, diksi yang menjadikan orang itu begitu mendengar itu paham maksudnya. Oke, kira-kira gitu. Nah, ini tadi ya sudah kita sampaikan perbedaan gaya belajar ya. Ada yang kinestetik dengan gerakan gitu ya. Orang itu bisa melihat, bisa mendengar, tetapi tidak paham sebelum itu diperagakan. Misalnya ya, contoh-contoh misalnya kinestetik itu kemampuan untuk orang menirukan di dalam misalnya senam, misalnya gerakan dalam bela diri, misalnya semacam itu kan. Itu orang-orang yang punya kemampuan kinestetik itu akan mudah mencerna, menerima, dan bisa menguasai apa yang dimaksudkan oleh pemberi informasi itu. Demikian pun ada yang visual ya secara mata, kemudian ada yang auditori, yaitu dengan mendengarkan. Oke. Nah, mana gaya belajar kalian atau belajar kita? Bapak Ibu termasuk yang visual kah? Yang kinestetik kah? Atau yang auditory? Nah, silahkan Bapak Ibu nanti yang tahu ya. Maka itu semua di dalam dinamika kelompok ini akan kita coba untuk saling dipahamkan. Jangan sampai kemudian yang muncul itu adalah saling salah pengertian, saling salah paham. Kemudian yang muncul apa ya? eh, ketidakharmonisan di dalam kelompok atau kelas kita. Nah, harapannya nanti setelah kita memahami, tolong Pak itu diulang lagi. Ya, itu jangan kemudian bilang, "Ah, seperti itu kok diulang lagi toh." Nah, yang satunya paham karena itu sudah dijelaskan dengan ucapan. Tapi kemudian ada yang minta untuk dijelaskan dalam bentuk ditayangkan ulang. Misalnya. Tolong Pak itu ditayangkan lagi slide-nya misalnya. Jangan bilang, dulu kan sudah dijelaskan. Ya, dijelaskan bagi Anda jelas karena Anda adalah tipikal orang yang auditori itu. Sementara teman kita itu kan visual. Dia kalau membaca sekilas itu susah, tapi begitu ditayangkan, kemudian, oh ya begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, game-game semacam ini akan susah kita praktekkan di Zoom ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada di kegiatan hari keberapa itu? 16 atau berapa itu nanti ada klasikal 3 hari Bapak Ibu ya. Nanti akan ketemu dengan fasilitator di BDK Semarang ini kalau nggak ada perubahan seperti itu. Oke, kita lewati aja. Baik Bapak Ibu, nanti sampai waktunya akan kita bentuk ya untuk pengurus kelas besar ini, yaitu ketua, sekretaris, sekretaris satu, sekretaris dua. Kayaknya nggak perlu pakai bendahara ya, karena nggak ada yang diurusi. Biarlah nanti Bu Sari aja yang ngurusi, ngurusi masalah uang. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ada bendahara. Nanti silakan disiapkan siapa yang layak untuk jadi ketua dan siapa yang layak jadi sekretaris satu dan sekretaris dua. Ya, Bapak Ibu nanti untuk yang ketua ini sebenarnya gampang ya. Artinya kita hanya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, mungkin mengingatkan saja. Ya, mungkin juga mungkin memimpin siapa yang harus nanti hari besok jadi petugas memimpin doa misalnya atau membuka kelas dan sebagainya. Nanti diatur oleh ketuanya. Itu ada di ketua besar dan di ketua kelompok yang masing-masing kelompok 10 orang atau 11 orang itu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita hampir eh, selesai ini ya slide ini. Nanti kita akan bentuk dulu pengurus kelasnya, perangkat kelasnya. Nanti untuk kelompoknya silakan diatur juga. Tapi yang penting di kelompok besar ini kita bentuk dulu. Kemudian ini Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu ini. Silakan ini, saya takut di BLC ada atau tidak ya, sudah dimasukkan atau belum. Supaya nanti kalau ada di BLC diambil di BLC ya materi ini. Tapi kalau tidak, silakan ditulis Bapak Ibu ya. Atau di screenshot atau di foto ya. Apa yang akan kita diskusikan.
Yang akan kita diskusikan itu diantaranya yang pertama adalah kewajiban. Ya, ditulis Bapak Ibu atau di screenshot atau dipotret pakai HP silakan. Ada empat ya nanti ya. Yang pertama kewajiban, yang kedua larangan. Jadi kewajiban apa selama Bapak Ibu mengikuti latsar. Ya misalnya pakai pakaian sesuai dengan ketentuan. Potong rambut bagi laki-laki 1 cm kata Bu Sari tadi. Kemudian yang putri pakai jilbab warna putih misalnya. Kemudian tidak boleh misalnya kewajiban mengikuti pelatihan atau mengikuti sesi dari awal sampai akhir misalnya dan sebagainya. Nanti larangannya apa selama pelatihan atau latsar berlangsung. Ini yang ketiga ini Bapak Ibu, harapan. Bapak Ibu, Bapak Ibu selama pelatihan itu berharap untuk dapat apa ya? Silahkan nanti ini kita bikin kelompok selesai nanti materi saya sampaikan. Bapak Ibu ke breakout untuk masuk di kelompok masing-masing, kemudian mendiskusikan empat hal itu tadi. Ya, gitu ya. Kemudian harapannya apa? Silakan didiskusikan di kelompok. Kemudian sikap negatif apa ya yang tidak boleh terjadi. Nah, hasil dari diskusi ini nanti Bapak Ibu selesai didiskusikan di breakout atau di kelompok masing-masing, kelompok satu sendiri 10 orang mendiskusikan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kelompok dua sama, kelompok tiga sama, kelompok empat sama. Nah, kalau sudah selesai nanti kita kembali ke Zoom lagi. Ya, nanti di breakout ini kan Bapak Ibu akan dipisah dengan 10 orang. Sertanya 40 ya. Kalau kemarin ada yang 11, itu ada yang 11. Ah, maaf, ada 41. Sehingga ada kelompok yang jumlah pesertanya itu 11 orang. Nah, itu. Kemudian eh, selesai itu, nanti hasil diskusi ini Bapak Ibu eh, apa namanya ya, dirumuskan ya oleh pengurus kelas, ketua dan sekretaris, ya sekretaris satu dan sekretaris dua, yang nanti merumuskan isi dari diskusi yang ini tadi, ya. Nah ini. Nah, ini dikumpulkan, dirumuskan. Kalau sudah ada yang sama atau mendekati sama, ya ditulis salah satu saja. Jadi nggak nanti semuanya ditulis, tetapi hanya diambil yang sama itu diambil salah satu aja atau yang mirip itu. Jadi tim perumus gitu ya. Setelah masing-masing kelompok, 4 kelompok itu berdiskusi di kelompok masing-masing, kemudian nanti oleh pengurus kelas yang ketua, sekretaris satu, sekretaris dua, itu dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang baru, ya, itu. Jadi nanti hasil dari diskusi Bapak Ibu itu yang tadinya bersifat kelompok itu menjadi keputusan atau komitmen bersama dalam satu kelas. Jadi nanti aturan atau komitmennya itu sama untuk 40 orang itu. Komitmen itu apa tuh Bapak Ibu? Komitmen itu apa? Komitmen itu bisa dimaknai apa? Ya, kesepakatan ya, konsensus itu. Artinya orang dewasa itu kan begini Bapak Ibu ya. Orang dewasa itu kalau tidak melaksanakan komitmen itu bukan dengan niat melanggar. Jadi tidak niat untuk melanggar komitmen. Tapi kemungkinannya adalah lupa. Itu ya. Asumsinya orang dewasa itu kan bertanggung jawab. Jadi kalau ada kesepakatan itu tidak akan dilanggar, tetapi kalau sampai melanggar, ya terkesan melanggar itu bukan niat untuk melanggar, tetapi karena lupa. Misalnya, kok nggak pakai jilbab warna putih, padahal komitmennya adalah warna putih misalnya, di luar ini ketentuan dari panitia. Nah itu kalau ditanya, "Oh iya saya lupa. Saya pikir ini hari Rabu itu kan bebas pakai jilbab warna apapun. Nah, jadi kan nggak ada niatan. Padahal dari komitmen kita dari hari pertama sampai terakhir itu bagi ibu-ibu pakai jilbab warna putih misalnya kan ya. Komitmen kita adalah kesepakatan kita itu. Misalnya seperti itu. Maka nanti di dalam membuat komitmen ini upayakan yang sifatnya itu edukatif itu ya. Jangan sampai ya memberatkan dan itu menjadikan kita
ya pusing sendiri karena komitmen yang terlalu berbelit-belit. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan mulai dulu dari ketua. Ini catat ya Bapak Ibu ya, tolong dicatat. Yang akan kita tulis ini perangkat kelasnya adalah ketua, sekretaris satu, sekretaris dua. Kemudian tadi bahan diskusinya satu kewajiban, dua larangan, tiga harapan, empat sikap negatif. Oke, sekarang kita akan kembali ke ini saya namanya stop screen ya supaya Bapak Ibu bisa berinteraksi dalam hal pembentukan pengurus. Oke, silakan sekarang. Izin Siapa Pak Bapak Ibu yang Pandawan. ya silakan yang bisa untuk jadi ketua boleh mengangkat diri ya, mengangkat diri. Pak, saya jadi ketua siap. Boleh kok ya. Kan dalam Quran ada contohnya ya. Contohnya di mana Bapak Ibu di Quran itu? Orang yang mengangkat diri, minta ditunjuk sebagai untuk menjabati suatu jabatan. Di mana? Ya, dicontohkan Yusuf oleh Nabi Yusuf Pak. Yusuf ya. Iya betul ya, Nabi Yusuf kan jadikan aku menteri keuangan karena aku punya kompetensi gitu ya, punya kompetensi masalah keuangan. Nah silakan kalau Bapak Ibu ada yang aku saja ketuanya nggak apa-apa, nggak berdosa itu malah justru bagus ya. Izin Pak Gun, Oh ya, kelompok 4 ada 11. oh iya berarti 41 ya. Iya. Iya. Ya oke, silakan. Ketua kelas besarnya siapa? Silakan Bapak Ibu, waktu kita cepat, kita dikejar waktu. Silakan. Atau saling menunjuk juga boleh. Nanti kita kita lihat. Kalau perlu dengan voting akan cari siapa setuju dengan ini. Silakan. Silakan. Saling menunjuk boleh. Monggo Pak. Tunjuk dulu ketuanya. Nanti kalau ketuanya sudah selesai, sekretarisnya gampang. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin jadi presiden atau calon menteri? Siapa tahu udah kecil-kecil dari ketua kelas besok besar jadi rektor bahkan ya. Mungkin jadi menteri atau jadi minimal ketua RT lah. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Suaranya dibuka untuk kita berpendapat. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu berpendapat. Masa kita habis waktu hanya karena menunggu. Halo? Boleh mengusulkan Bapak Ibu saling mengusulkan, saling menunjuk boleh. Silakan. Nanti kita ambil dari perkenalan pribadi tadi kan bisa terbaca ya. Kira-kira siapa yang layak jadi ketua kelas besar di angkatan 16 ini. Halo? Baik, izin berpendapat Bapak. Silakan Pak Lukman. Oke. Menurut saya ketua kelas tadi dari beberapa perkenalan ada yang menurut saya sangat tegas dan bijak itu Mas Muhammad Nabil itu. Dari Oh, mana tadi? Muhammad Nabil Akbar. Oke, setuju Bapak Ibu Pak Muhammad Nabil Akbar jadi ketua? Setuju, setuju. Setuju. Setuju, Setuju, Pak. setuju, Setuju, setuju Pak Pak. Muhammad Nabil Akbar. Sangat Pak setuju. Muhammad Nabil Akbar secara aklamasi karena tidak ada yang lain itu ya. Maksudnya tidak ada yang bisa menandingi Pak Muhammad di daulat jadi ketua kelas. Enggak keberatan toh Pak Muhammad? Enggak keberatan. Dah. Gimana Pak Muhammad? Siap ya Pak Muhammad? Amanah insya Allah pahalanya besar. Mungkin bisa dilakukan pemilihan aja, Pak, biar memastikan lebih Ah, cocoknya siapa nanti, ah, Pak. ah. Sudah kayaknya ada pemilihannya juga hanya itu Pak. Nggak ada pilihan lain kayaknya. Ada yang punya pendapat lain selain Pak Muhammad Nabil? Oh nggak Monggo ada ya yang Pak. lainnya bisa Tidak ada, berpendapat juga. tidak ada. Sepakat Tidak Pak. ada. Sepakat. Sepakat.
Oke, Pak Muhammad, jabatan nggak boleh diminta, kalau diberi diterima, kan gitu ya? Oke, kecuali memang seperti contoh tadi Nabi Yusuf ya. Oke, Bismillah ya Pak Muhammad Nabil ya. Siap Ya, ya Pak mohon Muhammad? Bismillah Pak, mohon arahan dan bimbingan Alhamdulillah. Pak. Ya, sekarang tinggal sekretaris satu, sekretaris dua. Karena usernya, pemakainya adalah Pak Nabil selaku ketua. Silakan Pak Nabil boleh memilih sekretaris satu dan dua. Dipilih sendiri atau Pak Nabil mau minta rekomendasi dari teman-teman juga boleh. Teman-teman mengusulkan siapa sekretarisnya. Tapi Pak Muhammad paling punya hak untuk menentukan siapa sekretaris satu dan duanya. Monggo Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Oke. Mohon izin kepada rekan-rekan semuanya terkait terkait dengan pemilihan atau penentuan sekretaris satu dan dua. Mungkin dari rekan-rekan ada pandangan atau keinginan dari diri sendiri yang ingin menjadikan dirinya sebagai sekretaris satu dan dua sebelum mungkin ditunjuk ataupun diarahkan oleh rekan-rekan yang lainnya atau pemilihan, mungkin dari rekan-rekan semuanya bisa memberikan saran dan masukan terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak Ibu. Siapa sekretarisnya? Terutama yang IT-nya bagus ya, karena kita memang perlu IT kaitannya dengan mengkoordinasikan kegiatan Latsar dari awal sampai akhir. Silakan yang ahli IT. Monggo. Bapak Ibu yang punya rekomendasi, Pak ini saja atau Bu ini saja yang jadi sekretaris satu maupun dua. Silakan. Saya mengusulkan Bu Cynthia. Bu, Cynthia. Bu Siti ya, mana Si- Bu Siti? Cynthia. Cynthia, mana Bu Cynthia itu? Bu Cynthia itu yang mana ya? Saya, Pak. Oh ya, Bu Cynthia ya, siap ya Bu, jadi sekretaris satu ya. Ngapunten, Pak. Yang lain aja mungkin bisa, Pak. Saya Nah, IT-nya kurang jago. gimana, Bu Cynthia? Atau Bapak Ibu silakan memberikan nama yang lain. Bu Cynthia bisa masuk nominasi, yang lain juga ada, boleh memberikan usulan. Atau Pak Nabil aja sekarang, langsung aja Pak Nabil. Anda yang punya kewenangan. Silakan Pak Nabil. Pak, ya, karena saya juga belum mengetahui background dari masing-masing teman-teman saya ini ya mungkin belum juga punya pandangan terkait IT, Pak, nggih. Oke. Baik Pak, ini cepat saja Bapak Ibu, nanti kalau kehabisan waktu kita akan masuk lagi ke materi berikutnya Pak. Nanti keburu waktu kita nggak cukup untuk itu. Silakan. Baik, mungkin kalau saya punya pandangan, yang pertama terkait sekretaris satu ini mungkin bisa dari rekan-rekan yang dari universitas mungkin. Oke, dari universitas silakan. Silakan Bu, siapa ini? Bu Putri Hapsari, silakan. Bu Putri Hapsari ya. GG, Jangan, Pak. ya siapa? Nabil ya. Ya, Nabil. diwakilkan dari mungkin dari kampus. Ya silakan. Gampang nggak Bu? Di situ nggak sulit kok. Hanya ini pengurus kelas itu nanti kan tidak terlalu rumit karena kita banyaknya nanti di kelompok. Bekerjanya di kelompok. Dah ya, Bu Hapsari sama tadi Bu Cynthia ya. Oke. Nggih. Oke. Sepakat. Sepakat, Dah ya, Pak. sepakat ya. Dah. Ketuanya Pak Nabil, Sepakat. sekretaris satu Putri Hapsari dan sekretaris dua Bu Cynthia. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu masuk ke grup atau di breakout room ya. Kelompok satu masuk kelompok satu, kelompok dua masuk kelompok dua, kelompok tiga masuk tiga, empat masuk empat. Diskusikan empat hal tadi ya. Empat hal tadi yang sudah Bapak Ibu screenshot potret selama sampai jam berapa Bapak Ibu? Kita punya waktu sampai jam berapa ini tadi? 12.45 ya. 12.45. Silahkan diskusinya sampai jam berapa? Jam setengah satu cukup? Cukup ya? Coba. Sampai jam 12.15 ya, kita kasih toleransi jam 12.40 14.30. Maaf. Berapa?
13 ya. 12.40 ya. Apa? Sampai 12.15 ya. Oke? Sampai 12.15. Oke? Begitu ya Bapak Ibu ya. Maaf, bukan 12.13 ya. Kita ini pakai istirahat nggak sih? Pakai istirahat nggak ini? Halo Bu Sari. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti sampai jam 12.30 ya, sampai jam 12.30 diskusinya. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout, silakan Bapak Ibu. Silakan. Mas Silman atau Bu Sari bisa dipandu teman-teman masuk ke breakout. Sudah ada Bapak Oh di ya, silakan Bapak Ibu masuk ke kelompok ada di masing-masing. ruang diskusi atau breakout room Bapak Ibu. Jika Oke. tidak ada mungkin di menu titik 3 lainnya atau more itu nanti di situ ada breakout room atau ruang diskusi. Silahkan masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti di situ tugasnya apa Pak Gun? Nggih? Tadi tugasnya 4 hal tadi ya, mendiskusikan 4 tadi. Kewajiban, Oke. hak, dan Membuat harapan dan kewajiban. sebagainya. Harapan. Ya, siap. Termasuk ketua kelompok nggih Pak Gun? Iya, Nggih? ketua kelompoknya dibentuk sekalian ya nanti. Ya, kita kasih waktu sampai jam 12.30. Oke? Oke, siap. Dari Ya, saya terima cukup ya, kasih. silakan diskusi Oke. dilanjut. Saya keluar dari, ya silakan Bapak Ibu ke breakout. Dari saya cukup ya, nanti kita ketemu lagi di Zoom selesai jam jam 12.30 nanti kembali ke Zoom lagi. Oke? Ya, Selamat 12.30 berdiskusi. nanti breakout room-nya akan Oke. kami bubarkan Oke. dulu. Oke, silakan. Iya, Pak Gun. Di Rian, bentar ya. Izin ke kamar mandi sebentar. Mas Dul, ini udah lengkap belum ya orangnya ya? Mana udah? Kelompok 1 ya? Diskusi kelompok. 9 orang kelihatannya. Oh, sudah. Ah. Apa nih? Itu bisa dibalas. Untuk apa? Masih Pak. Aduh, cumi. Ayo Mas Abdul dimulai Mas. Mas Abdul Jabar. Ya, monggo dimulai. Monggo dimulai Pak Ketua.
Ayo Mas Ma'ruf, adik Ma'ruf. Mulai Mas. Monggo, monggo, monggo. Ora mulai-mulai terus sih. Ayo, ayo. Pak Ustadz Ma'ruf bisa Oya-oya sing ngawiti kok. Tuh, Mas Monggo yang dari KUA itu kemungkinan yang bagus, monggo. Monggo jenengan biasane sing dari sekolah niku langkung. Mas Bayu, gas, ayo. Ya mulai sih Mas lah. Suwen Mas, entek waktu nenggo. Monggo Pak jenengan niku Pak. Wis. Gas wae mboten napa-napa. Yang dari cewek mungkin siapa? Nggih monggo Dari Ibu. kampus Mbak Berlian aja, Mbak Berliana. Nggih niku. Admin grup ini Mbak Berliana. Enggak, itu inisiasi aja, Mas. Ini milih Maaf. ketua dulu aja kalau enggak. Monggo dari siapa? Mas Ashifan Makin? Saya anggota aja lah, capek jadi ketua. Loh, capek jadi ketua berarti biasa jadi ketua. Monggo, Mas. Enggak. Bukan enggak biasa jadi ketua. Enggak. Kelamaan kalau enggak gitu, Mas. Ayo langsung aja. Wis jenengan mawon, Mas. Nah, Mas sudah ya. Ma'ruf aja, Mas Ma'ruf ya. Monggo, monggo Mas Asifan aja. Iki antara niku guys, pokoknya niku Mas. Monggo jenengan niku Mas Ma'ruf. Siap nggih. Enggak siap, enggak. Cepat. Mboten napa-napa Sepakat lah Mas Ma'ruf, yo Mas Mas. Ma'ruf nggih, sepakat. Sepakat Mas Bayu. Yo, tak tulis pisan Mas Ma'ruf. Nggih. Yang lain aja ngomong. Sepakat mboten napa-napa Mas, enggak apa-apa. Nanti bareng-bareng juga kok. Iya Mas Ma'ruf. Panjangan mawon. Jenengan mawon Mas Makin. Mas Makin nggih. Tak catat Mas Ma'ruf iki yuk. Wis, Mas Ma'ruf. Nggih, monggo Mas Makin. Ayo Mas. Mas Makin ya sepakat. Mas Makin sepakat. Mas Abdul lho, Mas Abdul. Cedak Magelang Mas Abdul. Lagi kurang fit awake. Alasannya off. Mas Takiuddin gimana Mas? Jenengan aja ya Mas. Sudah tadi udah sepakat Mas Ma'ruf gitu kok. Oh, nggih, jenengan mawon. Ya sepakat. Mas Ma'ruf Mas Ma'ruf. Ayo Mas, enggak apa-apa Mas. Sudah aklamasi suaranya kayaknya. Monggo. Yang lain juga. Sepakat dari mana? Kayaknya Mas Ahmad niku cocok niku mawon. Pun sepakat nggih. Sepakat lah. Ya, sepakat lah yuk. Nggih, sepakat. Nggih. Kita waktu ini di Senin nih malah. Mas Ahmad nggih, monggo Mas Ahmad. Wekdal Ya, Mas Ahmad lagi ya, Mas. Loh. Enggak apa-apa Mas Ma'ruf tadi sudah. Boten jenengan niku mawon wekdal saha pangenan kula semanggaaken. Monggo. Pripun niki Mas Bayu? Malah kadose kok. Ya pokoknya buka terus diskusi ngono wae. Pun sakit ngambut diskusi. Sareng-sareng ke awi, pokoknya sareng-sareng niki ke awi, monggo Mas. Lagi sareng-sareng monggo Mas Bayu. Jeneng. Jenengan pun ngawali, ya pun mangke kantos akhire kan jenengan. Saya ngoten. Nggih boten. Ke ajeng kepripun niki sae niki pripun sing kudu digarap niki. Mulai dulu mawon Kang pemilihan ketuane nanti di grup WA. Nggih. Nah, kesuwen ayo. Nggih, iku pun kantos Mas Bayu. Awal men matos. Ingkang ngawali perkenalan di grup kelompok niki kados Mas Bayu.
Perkenalan ting grup mau kadosé kan Mas Bayu pun ngawali. Saking grup Oh, iki. Jadi pun makili imame kula kalih kajenengan. Waduh, kayak awi. Mas anu niki, Mas Abdul Jabar mawon niku pun nggih Mas. Jenengan niku KUA Magelang Selatan Pak. Kalau tiang alit, Waduh, Nuwun jenengan mawon Mas Bayu. ring dimulai diskusi ring mawon Kang pemilihan ketuanya. pun Mas Ahmad Tet ketok palu, pun. Wes. Monggo Mas Ahmad. Ya monggo Mas Bayu. Jadi semagake Bu Berlian satu sekretaris. Jadi ketuanya siapa ini, Mas? Mas Ahmad. Mas Bayu kalau tak dados moderator yang diskusi dinten iki. Dan Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ya, Bayu. Mas udah. Ahmad. Mas Ahmad. Monggo kita awiti, mari kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ketua Kelompok Mas Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Mas. Iya. suara apa? Pripun mau interview sini? Kalau mau tak tinggal sebentar karena ada kepala ke sini kok. Kelompok. Jadi diskusi suruh menentukan 4 poin ya. Ya, benar. Mulai dari apa aja tadi? Tata Norma, larangan. larangan. Kewajiban. Mungkin Oh iya, kewajiban bisa larangan. dibantu sekretaris untuk Harapan. share screen Word atau apa silakan mungkin dicatat langsung Pak biar Hari kita seperti itu. diskusinya lebih Setiap enak. harinya berapa jam? Bu Berlian ya berarti. Hah? Monggo. 2 bulan. 20 mantap. Bu Berlian Budi bisa share screen Iya, bentar, Mas. poin-poinnya apa saja nanti didiskusikan bareng-bareng. Poin-poinnya ada 4. Kewajiban, larangan, harapan, sama sikap negatif. Ye. Sebentar, saya bukakan Word dulu. Nah, ini aku dia di musola yang lainnya sholat saya Zoom. Bodoh Mas, aku yo ngono. Jadi saya di musola, yang lainnya sholat saya Zoom. Tak geser dulu. Dek. Dari apa dulu? Kewajiban dulu? Kewajiban dulu, larangan, harapan dulu. Bikin aja aku. Cek Mas. Udah sholat itu nomor saya Zoom di pena kayak. Kewajibannya apa aja? Ada yang punya usulan? Hadir Monggo tepat mungkin per satu orang bisa ngasih usulan, nanti kita diskusikan. hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu bisa nggak? Bisa. Hadir tepat Bisa. waktu. Oke, hadir tepat waktu Hadir. dari Bu Aska. Hadir tepat Oke. waktu tadi kalau nggak Sesuai. salah 10 menit. 10 menit. 5 menit sebelum. 5 5 menit sebelum. Oh, 5 menit. Sekalian dikasih waktu 5 menit sebelumnya. Hadir tepat waktu 5 menit 5 sebelum. menit sebelum Zoom dimulai ya. Ini sifat Zoom ya. sebenarnya nggak cuma Zoom sih, tapi Iya. ya udah Iya. dulu nggak apa-apa. Berapa? Usulan lagi dari Mas Arief mungkin? Mengikuti tadi ketentuan yang sudah disampaikan sama dari pihak Widya Iswara tadi. Berarti gimana Mas? Mengikuti? Ketentuan yang apa Mas? Mungkin bisa Semisal dikhususkan. disiplin mulai dari pakaian, kemudian peralatan, misalkan pakai yang tadi, background dan lain-lain tadi, kemudian
soal yang tugas atau yang kewajiban-kewajiban yang lain, pengumpulan tugas, kemudian kegiatan, laporan kegiatan yang tadi, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan Mungkin satu-satu gitu. Terlalu umum itu. terlalu umum. Dipecah aja Mbak. Jadi misal berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misal. Terus mengumpulkan Satu-satu aja. tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu. Berpakaian sesuai Dengan Dengan ketentuan yang Dan ketentuan. berlaku. ketentuan yang berlaku. Tentuan Dalam yang kurung, sesuai kan sudah ketentuan. ada kemarin. Yang perempuan baju putih, kerudung putih, korporat dan lain-lain. wanita kopri di hari tanggal 17. Laki-laki potong 1 senti. Yang belum yang Berdasi ya? putih berdasi. Terus Mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan. 4. Meminta izin gitu bisa nggak? Izin kalau ke belakang. Apa itu kayak gitu? Mengikuti aturan, ya. Aturan selama Aturan ya. pelaksanaan Zoom. Ya. Gimana Mas? Mengikuti aturan yang disepakati di waktu Zoom. Nah, waktu Zoom tadi, misal Dalam kurung ditambahi lagi, misal contoh izin waktu ke Thailand, memasang background sesuai ketentuan, dan tidak makan di waktu pemateri menyampaikan materi. Kalau minum nggak apa-apa lah kayaknya. Memasang Kalau background makan sesuai ketentuan. Terus tadi tidak makan saat pemateri menyampaikan materi. saat pemateri menyampaikan materi. Udah itu aja sih. Jangan terlalu Tambah muluk-muluk. lagi kan Apa? berpartisipasi aktif dalam kelompok, terutama dalam pengerjaan tugas. Kemudian Oh iya benar. koordinasi. Ya, saling koordinasi dan membantu itu sangat penting. Dan saling membantu. Yeah. Mas, Mbak, itu apakah yang poin 4 yang tidak makan saat itu apakah nggak masuk ke larangan gitu? Kayaknya iya masuk ke larangan. Aja, nggak usah. Larangan nggak usah. Oh iya. Larangan. Tidak ada tidur. lagi larangan Tidak tidur. Larangan saat Zoom. Itu keterangan ditambahin lah dalam Zoom atau dalam Gimana? apa? Tidak makan saat materi menyampaikan materi. Itu dalam artian pas waktu apa kan juga belum ada dikasih keterangan Zoom. Dalam Zoom. Ketika sinkronus. Ya gitu boleh kayak gitu juga. Gini. Oke. Ada lagi. Terus larangan meninggalkan Zoom tanpa pemberitahuan tadi, Mas. Tanpa izin. Ya, tanpa izin atau pemberitahuan ke materi. Meninggalkan Zoom tanpa pemberitahuan ke pemateri. 3. Off cam, off kamera itu yang tadi.
Nah, off cam. Tidak boleh off cam. Tidak menyalakan kamera. Tidak menyalakan kamera. Tidak menghidupkan mikrofon. Berarti tambahkan aja tidak menyalakan kamera. Apa berarti? Tidak. Mikrofon. Kan tadi udah menyalakan kamera, kemudian dan sekalian jadikan satu dan menghidupkan mikrofon. Kalau mikrofon sebenarnya kondisional ya. Bisa dah sih, iya. Atau tidak menghidupkan mikrofon saat pemateri menyampaikan materi. Saya tadi kan sampai disinggung kan sempat. Merokok itu termasuk makan minum ya? Ya, minum kalau minum menurut saya sih nggak apa-apa lah. Oh, ya. Yang kalau merokok ini kategori makan ya. Berperilaku tidak sopan dalam forum. Boleh. Boleh itu. Enggak pulang, Bu. Malam ya, depan ya. Disuruh kamu ya. Yang mana yang di Semuanya. Oh, yang semuanya yang Mbak Emas, Mbak. Saya dari sama Arif juga dari Luin. Untuk semuanya cukup. Plagiarisme perlu enggak? Apa? Ketika nanti ada tugas-tugas. Boleh. Usahakan mencari referensi dari sumber yang terpercaya. Ada lagi atau mau dilewatin dulu harapan? Dilewatin dulu mungkin yang plagiarisme dalam artian gimana? Dalam membuat itu jurnal. Bukan, kan nanti bakal ada tugas-tugas juga. Kalau terkait tugas, kayaknya tidak bisa memungkinkan 100% menghindari plagiarisme dia, Mbak. Tahu khawatirnya terlalu memberatkan ke rekan-rekan yang lain. Nah, begitu. Karena Kan tadi kan sifatnya dari pengalaman-pengalaman yang kelompok lain itu memang mereka saling bekerja sama untuk memudahkan kita itu, Mbak. Siap. Jadi, jangan membuat larangan untuk mempersulit diri kita sendiri. Lanjut. Harapan? Dapat menjalin Tertib. komunikasi yang baik. Itu boleh sama mungkin tertib. Gimana berarti? Terciptanya suasana yang kondusif. Kondusif, tertib. Suasana yang kondusif. Dan tadi terciptanya dan aktif lah, kondusif dan aktif. Oke. Dua. Tadi terciptanya apa tadi? Dari banyak tadi apa? Kolaborasi, interaksi. Kolaborasi dan interaksi antar peserta gitu. Belum katanya. Cepet aja. Enggak ada. Cepet aja nggak apa-apa. Tiga. Kalau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masuk harapan apa enggak ya? Bisa. Boleh, bisa. Meningkatkan apa, Mbak? Keterampilan dan dan keterampilan. pengetahuan. Keterampilan dan Pengetahuan. Usul meningkatkan kompetensi sebagai ASN. Bisa. Mungkin cukup Mati listrik, Kakak. kita ambil 4 atau 5 saja. Oke, sikap negatif. Sikap negatif, Mas, ada?
Tidak menghargai pendapat orang lain. Oke, tidak menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Menjatuhkan harga diri orang lain. Masya Allah. Menjatuhkan. Ada lagi? Apatis, tidak peduli? Ya boleh. Lagi? Cukup sih kayaknya. 3? Cukup ya? Nggak mau 3 ditambah ya? 1? Atau mungkin ada ide lagi? Menunda pengerjaan tugas? Atau Itu 3 sama aja? apatis apa? Iya, sama aja sih. Karena kan berpengaruh juga ke temannya. Sudah? Sudah sih kayaknya cukup. Sudah. Sudah lumayan itu. Mungkin dikasih keterangan atasnya, Pak. Kalau ini hasil dari diskusi kelompok 3. Kelompok 1. Sudah ini saja yang suruh diskusikan. Iya. Mas, itu tak. Mungkin cukup atau mungkin ada lagi Itu hal-hal yang yang mungkin perlu berpakaian, disikapi bareng. Yang mana, Mbak? yang berpakaian tadi mau didetailin apa enggak? Bawahannya belum disebutin kayaknya. Sudah, bahkan sesuai dengan Kalau ketentuan yang berlaku. ya sesuai ketentuannya berlaku berarti sudah kolektif, Mbak. Oh iya, maksudnya itu kan ada dalam kurungnya kan. Ya. Didetailin apa enggak? Mungkin Ya. biar nanti Detail pas ya. suatu diskusi yang kelompok besar apa ya. Ini kan palingan nanti habis itu ada diskusi lagi kan. Iya. Kan ini kumpulan jadi satu nanti masuk lagi ke yang kelompok yang dikoordinir sama ketuanya siapa tadi? Yang ketua Nabil, besarnya Nabil. Mas Nabil Muhammad ya. Nabil. Ya, Mas Nabil. Saya cukup ini kayak gini aja dulu nanti biar disinkronkan sama yang kelompok lain kan. Insya Allah lebih detail. Ambil filenya minta tolong kirim ke grup, Mbak ya. Oke. Masih ada waktu untuk sholat, yuk sholat sih Kang. Sholat makan siang dulu. Betul. Kalau yang puasa silakan puasa. Rokoknya salah kecut. Ini sampai 12.30 toh ini kita ini. Iya 12.30 apa 12.15 ya dengar terakhir kayaknya kok bilangnya 12.15. Ana tulisan itu lah ya. Itu sampai Mas Arif di perjalanan itu loh. 12.30 Mas. Oh nyata toh. Itu Mas Arif Berarti nanti perjalanan ya. pas kembali ke Zoom awal pencet mana Mas ya? Breakout Zoom, breakout room. Nanti kan dari pihak sananya. Pihak sananya otomatis close dimasukkan breakout. ya. Jadi otomatis mungkin nanti kita masuk atau tidak tahu ya nanti kita model awal masuk itu dari link Zoom-nya kemarin. Oke. Ya di stay-kan gini aja nggak apa-apa. Dan makan nggak ya ini? Sholat mangan sek Kang yuk. Ya, keterangannya di jadwalnya kan yang ubah kan jadi satu itu. Oh, berarti ini Diskusi kelompok plus makan sama sholat ini jadi satu. Ya wes, ayo kita semakin cepat ya kita semakin lama istirahat. Ya wes, sholat dulu. Ayo istirahat dulu, sama dulu yuk. Sama dulu. Nanti kalau masih bisa masuk ke sini, breakout kita perkenalan lebih detail mungkin. Biar tahu lah. Ya. Jadi ketika sampai di Semarang nanti bareng-bareng bisa tahu, oh ini. Lebih enaknya. Kalau tadi kan cuma nama sama kasih. Belum tentu kan yang penempatan di Gunung Kidul ini aslinya dari Gunung Kidul. Wah, atau emang asli. Kalau asli alhamdulillah berarti kan rankingnya tinggi itu mungkin. Waduh. Ya mungkin tinggi.
tidak Dulu salah nih. saya tutup. Yang buka tadi Mas Bayu. Silakan Siap, saya siap Pak silakan Ketua, ke siap. moderator Mas Bayu untuk Siap Pak Ketua, tutup tutup. acara Oke. diskusi pada siang hari ini. Acara diskusi pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Cek Pak Gun. Ya siap. Halo. Peserta sudah kembali lagi ke. Oke. Masih nunggu berapa itu? Masih baru 32 ya? Ya, ini baru 43. Jadikan host ya. Iya. Halo Pak Gun. Halo? Oke. Gimana Pak? Ini sudah 12.26. Iya, baik. Kita mulai ya. Yang lain sambil Oke. nyusul ya. Oke, Ini sudah Assalamualaikum. 45. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak, info dari panitia nanti jam 13.45 ada materi dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, padahal Bapak Ibu kan belum istirahat, belum makan, belum sholat ya, yang beragama Islam. Maka saya ambil keputusan gini, supaya nanti ada waktu untuk Bapak Ibu istirahat dan sholat, kita sampaikan hasil diskusi itu nggak usah dijelaskan, di-share screen, kemudian dibaca saja, supaya nanti waktunya cepat. Begitu nanti 4 kelompok sudah selesai, nanti silakan ketua dan sekretaris kelas untuk merangkum hasil diskusi masing-masing kelompok nanti dijadikan satu ya. Jadikan satu dalam arti nanti yang sudah sama dan mirip-mirip ditulis salah satu aja. Ya begitu ya Pak Ketua ya. Baik, Ya, Pak. sekarang dari kelompok satu silakan di share screen, dibaca dan kita cermati bareng-bareng. Dibaca saja, nggak usah dijelaskan, biar cepat. Monggo. Kelompok satu sudah ada ya? Iya Pak, saya izin share screen ya Pak Oke, untuk silakan. hasil diskusi dari Oke, kelompok silakan. 1. Niki Pak. Iya, silakan. Dibaca aja. Ya, untuk kewajibannya yang pertama hadir tepat waktu 5 menit sebelum Zoom dimulai. Kedua, berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai deadline yang telah ditentukan. Yang keempat, mengikuti aturan yang telah disepakati seperti izin saat ke toilet, memasang background sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kelompok seperti pengerjaan tugas, koordinasi, seperti itu. Kemudian larangan, yang pertama tidak makan saat pemateri menyampaikan materi ketika sinkronus berlangsung. Yang kedua, meninggalkan Zoom tanpa pemberitahuan kepada pemateri. Yang ketiga, tidak menyalakan kamera ketika Zoom berlangsung. Keempat, berperilaku tidak sopan dalam forum pelatihan daring maupun klasikal. Untuk harapannya ada 4. Yang pertama, terciptanya suasana yang aktif dan kondusif. Yang kedua, terciptanya kolaborasi dan interaksi antar peserta. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sebagai ASN. Kemudian, sikap negatifnya ada 3. Yang pertama, tidak menghargai pendapat orang lain. Kedua, menjatuhkan harga diri orang lain.
Yang ketiga, menunjukkan sikap apatis, tidak peduli kepada peserta lain. Oke, cukup. Oke, Ada terima kasih, tambahan dari Pak. anggota lain barangkali sebelum kita alih ke kelompok 2. Mungkin Cukup kelompok 1. terkait, mohon izin Pak, Silakan. mungkin terkait tadi penentuan perangkat kelas mungkin bisa disampaikan mungkin Pak. Oh ya, ketuanya, ketua sekretarisnya. Ketua atau sekretaris kelompok 1 maksudnya. Silakan disampaikan. Jadi Kelompok untuk 1. ketuanya Mas Ahmad Taqiyuddin. Iya. Ya, cukup? Ya. Cukup ya? Baik, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ini izin share screen. Ya. Oke, untuk hasil dari kelompok 2, Belum muncul, yang Pak. pertama, Oh ya, oke, belum. silakan. Yang pertama terkait kewajiban. Pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh dan tepat waktu. Kemudian mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Yang ketiga, berpakaian sesuai ketentuan dan menjaga kerapihan. Yang keempat, menghormati instruktur, narasumber, dan sesama peserta. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan standar. Yang keenam, menjaga sikap dan etika, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketujuh, mengaktifkan kamera dan mikrofon saat sesi daring jika diminta. Untuk larangan, yang pertama, tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan, tidak boleh berbicara kasar, menghina, atau merendahkan orang. 3, tidak boleh menyebarkan konten negatif, hoaks, atau ujaran kebencian. Yang keempat, tidak menyalahgunakan fasilitas. Untuk harapan, yang pertama, aktif berpartisipasi dalam setiap sesi diskusi dan praktik. Yang kedua, membangun jejaring dan kerjasama dengan peserta lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Yang keempat, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kelima, menghasilkan rencana aktualisasi yang inovatif dan bermanfaat bagi instansi. Yang keenam, menjaga kesehatan fisik dan mental akan tetap prima. Yang Selama apa kemudian, itu, Pak? Selama apa itu? selama Proses latsar. Ya, oke. Selama latsar. Oke. Ya, Kemudian sikap negatif yang pertama, apatis atau tidak peduli terhadap materi dan arahan. Yang kedua, perilaku diskriminatif, sara atau intoleransi. Yang ketiga, bersikap pesimis, menolak tantangan dan tidak terbuka terhadap kritik. Yang keempat, mengabaikan instruksi pembimbing atau mentor. Oke. Ketuanya, Pak? Ketua sendiri saya Lukman Hakim. Oke. Kemudian sekretaris Mbak Febi dan sekretaris 2 Mas Ilham. Oke. Cukup? Ada tambahan dari kelompok 2? Cukup ya? Baik, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke. Ya. Bang Syau, Pak, izin menyampaikan. Silakan. Ya, kewajiban satu, menggunakan pakaian atasan berwarna putih dan bahan berwarna hitam. Yang kedua, masuk kelas 10 menit sebelum kelas dimulai. Yang ketiga, absen di PLC. Yang keempat, mengikuti aturan Zoom. Yang kelima, peserta wanita memakai jilbab putih bagi yang muslim. Yang keenam, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sikap yang sempurna atau sopan. Yang ketujuh, peserta pria bercukur rapi maksimal 1 cm. Yang kedelapan, berkomitmen mengikuti seluruh pelaksanaan kegiatan pelantikan. Larangan, 1, makan dan atau minum ketika kelas berlangsung, kecuali diizinkan.
Yang nomor 2, meninggalkan kelas tanpa izin. Yang nomor 3, mengabaikan tata tertib dan aturan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, menutup kamera saat kelas sedang berlangsung. Harapan, 1, setiap materi lancar dapat di-share kepada peserta. Yang kedua, menjadi PNS yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan materi untuk menunjang kinerja sebagai ASN. Yang keempat, menjadi ASN yang berakhlak, profesional, istiqomah, dan bertanggung jawab. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan baik. Sikap negatif, yang pertama, meninggalkan ruangan tanpa izin. Yang kedua, melakukan aktivitas yang mengganggu kegiatan belajar. Yang ketiga, memberikan masukan atau kritikan yang merendahkan. Yang keempat, menggunakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan pelatihan. Yang kelima, menyampaikan sesuatu dengan kalimat atau bahasa yang tidak baik atau tidak sopan. Yang keenam, tidak berpartisipasi. Oke, Iya, pengurus kelasnya Pak, pengurus kelompok. ketuanya Muhammad Hayatuddin Anur Rozak. Untuk sekretarisnya Mbak Nadia Sukmawati. Oke, baik. Sekarang kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 4. Izin share screen nggih Bapak. Ya, silakan Ibu Nur. Baik, hasil diskusi kelompok 4, materi dinamika kelompok. Untuk yang kewajiban, yang pertama on kamera selama Zoom berlangsung. 2, memakai pakaian sesuai ketentuan. 3, mengikuti semua metode pembelajaran selama laser berlangsung. 4, melakukan presensi selama laser berlangsung sesuai jadwal. 5, mengerjakan tugas laser. 6, bergabung ke Zoom Meet maksimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Untuk larangan makan dan minum selama Zoom berlangsung, off kamera tanpa izin. Harapannya, pertama, terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan latsar dengan lancar. Kedua, lulus latsar dengan hasil yang memuaskan. Ketiga, menambah keilmuan dan pengalaman setelah mengikuti latsar. Keempat, menambah relasi. Kelima, menjadi ASN yang profesional dan berakhlak. Keenam, pembentukan karakter dan kompetensi serta etika yang baik. Sikap negatifnya yang pertama, tidak sopan dalam ucapan, tindakan selama latsar berlangsung. Kedua, tidak ikut berkontribusi dalam kelompok latsar. Ketiga, sikap acuh dan tidak peduli dengan anggota kelompok lain. Keempat, tidak mematuhi aturan latsar. Yang kelima, menunda-nunda mengerjakan tugas individu maupun kelompok. Oke, ketua dan sekretaris. Untuk ketuanya Pak Taufan Maulana, sekretaris satunya saya sendiri. Yang sekretaris keduanya Mbak Rahma Widya Puspita. Oke. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4 yang telah diskusi dan mempresentasikan hasilnya. Tugas berikutnya Pak Ketua dan Sekretaris 1, 2 untuk menjadi tim perumus, merumuskan hasil diskusi 4 kelompok tersebut. Sekali lagi yang sudah sama nggak usah ditulis double ya Bapak. Yang mirip-mirip disinkronkan jadi satu kalimat. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri masih ada yang mau disampaikan kaitannya dengan dinamika kelompok? Oke, cukup? Baik, Bapak Ibu. Mungkin ya dari pagi sampai siang saya menyampaikan materi ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, baik ucapan, tutur kata, sikap yang menjadikan hati Bapak Ibu tidak nyaman. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kemudian teriring doa, semoga Bapak Ibu mengikuti latsar dari awal sampai akhir tetap sehat, semangat. Akhirnya semuanya dinyatakan lulus dan tercapai cita-citanya menjadi PNS yang baik, profesional. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Mari sesi kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Waktu saya kembalikan ke panitia, Bu Sari, Pak Silman, Pak Khairul, dan Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak Gunawan yang telah mengantarkan materi dinamika kelompok, dan alhamdulillah sudah diputuskan kita sudah punya ketua kelas baru dan kita juga sudah punya sekretaris 1 dan sekretaris 2. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, kita tidak perlu bendahara.
karena diklat ini gratis Bapak Ibu. Harapan kami panitia kami dengan semua mengikuti dengan baik apa aturan, larangan yang telah tadi ditetapkan bersama, nanti dirumuskan oleh ketua dan sekretaris dan kita ikuti bersama. Oke. Seperti usulan tadi, kita kapan istirahatnya dan saat ini saatnya istirahat. Matur nuwun Pak Gun. Ya, sama-sama Bu Sari. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti masuk ke Zoom meeting kembali pukul 13.45 nggih. Seperti kesepakatan tadi kami mohon 10 menit sebelumnya Bapak Ibu sudah siap di Zoom meeting dengan kesepakatan on cam semua. Begitu nggih. Ada tambahan lagi Mas Silman? Dari Mas Silman ada tambahan? Ada tambahan betul? Betul. Oke. Ya. Dari Mas Silman juga cukup, dari Pak Khairul juga cukup. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita kepanggih di siang hari dengan link Zoom yang sudah kami sampaikan di grup. Begitu nggih. Ada pertanyaan? Betul? Tidak ada. Belum ada nggih? Ya. Ya, karena tidak ada yang perlu ditanyakan ke kami juga, kami akhiri kegiatan meeting kita pada siang hari ini. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya dari kami mewakili seluruh panitia dan saja barangkali ada salah hilaf kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim lab ya.